Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jamaah yang mulia, alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya malam ini saya kembali bisa mengisi tausiah di Masjid Al-Musabbihin pada sesi yang ketiga. Pertama saya menyampaikan hormat saya kepada Badan Kenaziran Masjid Al-Musabbihin dan juga hormat saya kepada para asatizah yang sudah menyampaikan tausiah dan juga ustaz yang sudah menunggu jadwal berikutnya dan datang jauh lebih dahulu dari saya. Ustaz Sahrina, para asatizah qori yang membacakan Al-Quran untuk kita malam ini. Dan saya mohon maaf, nyaris lebih dari separuh ceramah Ustaz Natman itu saya dengar, dan saya mohon izin dulu bahwa style saya tidak seperti beliau, sehingga saya cenderung lebih serius. Tadi saya bilang memang lebih cocok penempatan beliau tadi di belakang, karena jam agak jauh ke dini hari kita makin mengantuk biasanya. Tapi bagi saya alasan itu juga tidak terlalu kuat, karena jika kita memang hadir lillahi ta'ala, tidak ada masalah dengan semua itu. Seserius apapun tausiah diberikan, malah itu semakin menguatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Malam ini saya minta izin tidak lama, ya sampai saya selesai saja lah, saya akan berhenti. Pertama, selepas Ramadan kemarin saya alhamdulillah dikasih karunia sakit dan berulang kali masuk rumah sakit. Jadi malam ini sebenarnya saya masih dalam kondisi masih terus harus makan obat dan belum tuntas gitu. Cuma semangat saya alhamdulillah malam ini cukup baik, sehingga tadi di tempat yang lain saya memberi tausiah disuruh duduk juga saya tidak mau, karena merasa cukup segar alhamdulillah. Topik yang saya sampaikan itu ada makalah sudah saya titipkan via panitia. Bagi yang ingin memperbanyak boleh, bagi yang mau mengambil langsung boleh SMS-kan emailnya kepada saya, nanti akan saya emailkan makalah saya. Jadi saya membuat makalah dengan judul Permasalahan Umat dan Solusinya. Satu topik yang lazim saya sampaikan, dan bagi yang pernah mengikuti topik ini sebenarnya topik terakhir yang saya bahas di stasiun TV swasta SCTV, dan belum tuntas saya diskusikan di situ karena terkendala hari raya dan juga terkendala karena sebab saya sakit, jadi saya tidak bisa syuting selanjutnya. Kita sudah jadi umat Islam, tapi saya tidak bicara umur nominal kita secara personal, tapi umur nominal umat ini itu sudah lebih dari 1.500, sekitar lebih kurang 1.500 tahun. Jadi eksistensi huwa sammakumul muslimun, kita disebut sebagai orang Islam itu mengikut jejak risalah Nabi itu sudah 1.500 tahunan. Di kurun itu pasang surut umat Islam sudah kita rasakan. Kita pernah mengalami kejayaan dan kedikdayaan imperium Islam itu lebih tidak kurang dari sekitar 10 abad, 1000 tahun. Eropa, sebagian besar Asia, Afrika, bahkan kabarnya Amerika sebenarnya sudah dirambah oleh Islam.
dalam tempo kurun 1000 tahun itu. Muhammad SAW juga sudah menuntaskan tugasnya itu 23 tahun. Dalam 23 tahun tuntas, tidak ada lagi fisik berhala di Jazirah Arabia, khususnya daerah Hijaz. Dan tuntas tidak ada lagi orang kafir di sana. Tidak ada lagi musyrik, tidak ada lagi orang selain menganut agama Allah, Islam. Dan ini menunjukkan kesungguhan kerja Nabi, ya, keluar biasaan, kesabaran yang dia bangun dalam mendakwahkan Islam, dan komitmen yang ternyata hari ini kita harus belajar banyak. Bahkan terus terang saya sejak sakit hobi sangat tergolong fanatik mengikuti satu stasiun acara sinetron di TV, namanya Ustadz Fotokopi. Bagi saya itu tazkirah, peringatan, ibrah, pelajaran untuk saya. Karena di cerita itu banyak kritik-kritik sosial, khususnya kepada para ustadz. Karena terus terang dalam catatan mendasar kita nanti akan kita bisa lihat, problema besar yang menimpa umat ini adalah lemahnya hamasatud doa, semangat para dai untuk mendakwahkan agama Allah dengan cara yang Allah mau. Itu nantilah pelan-pelan kita lihat di belakang. 23 tahun tuntas Jazirah Arabia, Hijaz, maka sekitar 30 tahun berikutnya sebahagian Asia, Afrika sudah tuntas menerima Islam. Jejak Islam sudah mulai dirasakan di Eropa sekitar 200 sampai 300 tahun kemudian. Walaupun kita harus bisa memahami sejarah Islam tidak sepenuhnya sejarah kejayaan, tapi dia juga sejarah air mata, dia juga sejarah darah. Dari 1500 tahun perjalanan Islam ada dua peristiwa besar itu yang dicatat dalam sejarah yang memukul umat Islam dan menyulitkan mereka bisa bangkit sampai hari ini. Catatan pertama adalah serangan tentara salib ke Palestina, dan catatan kedua adalah serangan tentara Tartar ke jantung peradaban Islam di Baghdad waktu itu. Dua-duanya tentara salib itu diceritakan dalam sejarah bagaimana Masjid Al-Aqsa itu dipenuhi dengan darah para pengungsi yang dibantai oleh tentara salib tanpa belas kasihan. Sehingga dinding-dinding masjid itu penuh dengan bukan sekedar bercak, tapi darah-darah dari orang, anak kecil, perempuan, orang tua, dan orang-orang lemah yang mengira masjid sebagai tempat berlindung, tapi tentara salib merangsek masuk dan membunuh mereka semua di dalam. Ini merupakan pukulan telak yang memunculkan trauma berkepanjangan sama kita, dan itu peristiwa terjadi 200 tahunan perang salib, sampai akhirnya Allah mengizinkan kita bisa membebaskan Al-Aqsa atau Al-Quds melalui tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Serangan Tartar ini jauh lebih telak. Mereka tidak hanya membunuh, tapi mereka juga menghancurkan peradaban kita. Mereka membakar dan menghancurkan pustaka-pustaka Islam. Bahkan mereka menghancurkan masjid, bahkan membongkar mulut umat Islam kalau di sana ada gigi-gigi palsu yang dia buat dari emas. Karena mereka cuma mau ambil emas, titik. Artinya mereka cuma butuh kekayaan. Jika kekayaan itu ada dalam perut umat Islam, mereka akan bongkar perut umat Islam untuk mencari apakah mereka sudah menelan emas, mutiara, berlian atau apa saja. Ketemu buku mereka hancurkan. Maka Sungai Furat itu penuh dengan darah dan tinta hitam. Dan sampai sekarang untuk cerita hancurnya ilmu pengetahuan kita belum bisa bangkit. Yusuf Qaradawi dalam satu bukunya Ummatuna Bainal Qarnain itu mencatatkan bahwa perpindahan dari abad ke-20 menuju abad ke-21 adalah perpindahan yang sangat-sangat tragis, di mana umat Islam tidak punya prestasi yang mendunia. Mayoritas negeri Muslim dihuni oleh umat Islam yang mayoritas masalahnya adalah miskin, bodoh, dan suka bertengkar, bahkan di masjid sekalipun. Pemilihan badan kenaziran mirip seperti pemilihan anggota parlemen atau presiden di sebuah negara. Penuh dengan kubu-kubuan, itu kita tidak bisa pungkiri.
Saya menjumpai satu masjid hanya berjarak 100 meter, dan dua masjid ini punya nama yang nyaris mirip sama, dan jamaahnya juga masyarakat yang sama, tapi dibangun di atas dasar keakuan, egoisme. Kalau saya pernah ditanya, apa solusinya Ustaz? Saya bilang, bongkar masjid yang kedua, karena itu tidak dibangun di atas asas takwa. Kalau kalian tidak berani membongkarnya, atau kalian tidak mau, maka diam dan bersabarlah. Atau kalau tidak, maka hancurkan saja dua masjid ini, karena sudah dihuni oleh orang-orang yang tidak membangunnya dengan ketakwaan. Jangan ngantuk ya, karena melihat saya serius sekali. Ini seriusnya serius betul atau serius mengantuk ya? Karena baru makan nasi goreng ini, biasanya nasi goreng itu setelah itu enaknya tidur kita. Baik, jemaah yang mulia, catatan yang ingin saya sampaikan. Tadi saya mengatakan ini cerita pasang surut ini, naik turun. Ya, umat kita ini 1500 tahun, ada sejarah emas, ada sejarah runtuh, ada sejarah bangkit, ada sejarah tenggelam. Alhamdulillah, saya sudah mendownload film Fetih, penaklukan kota Konstantinopel. Yang mau mengambilnya boleh. Ada yang kualitas Blu-ray, tapi dengan besaran sekitar 10-11 giga. Ada yang kualitas biasa, dan sudah dengan terjemahnya. Itu sebuah kisah heroik di mana Nabi SAW sudah menubuatkan itu dulu, bahwa nanti kota pertama dari kota Kristen yang akan kita taklukkan itu adalah Konstantin. Setelah itu nanti Vatikan, insya Allah. Konstantinopel itu ibu kota Bizantium, Romawi Timur. Vatikan itu ibu kota Rom. Saya alhamdulillah, dan sebagian kita juga mungkin sudah pernah ke sana. Saya bertanya kepada guide saya waktu saya pergi ke Istanbul, dan saya tanya berapa persen jumlah umat Islam. 99% kami Muslim di sini. Jejak Islam cukup terasa di sana. Bahkan Hagia Sophia itu sekarang sudah menjadi masjid kembali. Itu negeri yang ditaklukkan oleh seorang anak muda yang waktu itu diangkat sebagai raja. Usianya ada perselisihan, satu mengatakan 22 tahun, satu mengatakan 28 tahun. Apa motivasinya? Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantin, dan sebaik-baik adalah pasukan yang menaklukkan Konstantin. Motivasi itu yang menggerakkan untuk akhirnya menyamaratakan perbedaan. Untuk kita punya satu tujuan, apa? Mewujudkan nubuat Nabi SAW. Umat Islam sekarang tinggal menunggu satu nubuat. Walaupun untuk menuju nubuat yang ditunggu itu kita harus menunjukkan kualitas kita nanti. Apa nubuat itu adalah kita akan kembali kepada jejak risalah kenabian dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Negara atau pemerintahan di atas sistem kenabian. Dan saya mengira bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Walaupun tidak lama itu bukan besok, lusa, tapi mungkin saja 10, 20, 50, atau 100 tahun lagi. Karena test-case-nya itu akan mulai muak kita melihat pemimpin-pemimpin yang malas sholat itu. Karena Indonesia sekarang dihuni oleh mayoritas dari mulai kepala desa sampai presiden yang sholatnya payah, yang baca Qurannya lemah. Coba, enaknya sini kalau ada pejabat di kota Medan, coba kumpulkan Kepling, ada berapa Kepling yang tidak pernah tinggal sholat? Ada berapa wali kota di Indonesia yang tidak pernah tinggal sholat? Ada berapa bupati yang rajin sholat? Ada, itu masih cerita rajin sholat, belum kualitas sholatnya. Tapi akan sampai zamannya di mana seperti Israel, seperti Palestina sekarang, itu pemerintahnya, khususnya pemerintah yang diwakili oleh Ismail Haniyah, itu sudah mengagendakan rencana pembangunan bangun pemerintahan bahwa dari mulai Kepling sampai presiden itu akan hafiz 30 juz Al-Quran. Dan kami sudah siapkan manusianya sekarang. Artinya apa? Bahwa putra-putra Palestina itu kebanyakan, khususnya di Gaza, itu dibesarkan dengan kemampuan menghafal Al-Quran. Dan itu tidak dipersiapkan untuk isi masjid cuma jadi orek. Itu tidak dipersiapkan cuma untuk membaca Quran waktu ada acara, tapi dipersiapkan untuk jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi wali kota, jadi bupati, jadi camat, jadi kepala desa, jadi kepling. Masih beda orientasinya sama kita. Kalau pintar baca Quran, ya nanti akan diundang isi pengajian. Kepling, camat, wali kota, bupati, itu bukan urusan
urusan kita, modal kita nggak cukup. Mau jadi gubernur kalau cuma modal duit 5 juta, nggak usah cerita, itu mimpi, impossible, nonsense. Ada Pak, saya punya modal takwa ceritanya di masjid, bukan di sini. Kita masih lebih mempercayai negara ini diserahkan kepada manusia yang tidak punya kualitas ketakwaan yang baik, dan kemudian membenarkan orang-orang yang bertakwa hanya menjadi penyemara masjid atau pengajian-pengajian saja. Itu problema kita ya. Ketika kemudian kita untuk secara simbolik keruntuhan kita diwakili oleh runtuhnya Turki. Tahun 1924 khilafah Turki runtuh. Sejelek-jelek Turki waktu itu sebenarnya kita masih punya kekuatan dan kesatuan politik, bukan partai, politik. Orang nggak berani ganggu kita karena orang tahu kita kuat, bersaudara. Sama seperti Allah menghargai sholat berjamaah, itu bukan harus pada kualitas orang yang sholat. Kalau yang sholat itu sudah mampu baca Quran semua, baru dapat pahala 27 jika berjamaah. Tidak demikian. Imamnya tukang botol, makmumnya tukang cuci, tukang parkir, imamnya cuma modal bisa jadi baca Quran ayat pendek, itu pahalanya salah 27. Ulama yang sholatnya kayak Nabi, tapi sholatnya sendiri, 1 maksimal pahalanya. Artinya Allah tidak butuh orang-orang hebat, tapi sendirian. Allah tidak butuh itu. Allah mau orang-orang hebat, dan apa orang tidak hebat itu mereka menyatu dalam satu kekuatan, dan Allah ganjar dengan pahala 27. Kenapa kita jadi rusak, kita jadi sulit? Jawabannya apa? Kelompok kita sebanyak saf sholat kita. Jadi ada 10 saf di masjid, 10 saf lah kelompoknya. Tapi bukan di masjid itu, di umat kita itu. Sekarang kita dikirim terus dengan semua, pokoknya harus mengedepankan perbedaan dan sebagainya. Itu titik pelemahan kita. Ketika setelah 1924 strategi kafir Kristen dari Eropa, Amerika belakangan ikut, itu sebenarnya 2. Mereka ingin menghancurkan jantung Islam di dalam hal ini juga Yahudi ikut di Istanbul, dan kemudian menghancurkan jantung peradaban keilmuan di Kairo. Untuk Istanbul mereka hancurkan kepemimpinan Islam, untuk Kairo mereka kirim Napoleon. Napoleon tidak bawa tentara masuk Kairo. Napoleon bawa ilmuwan. Dia bawa 150 ilmuwan untuk mengajarkan bagaimana ilmu-ilmu keduniaan di sana, dan kemudian mengemas itu dengan demikian bagusnya dan membuat kita lupa dengan keluar biasa dan keutamaan ajaran agama kita. Kita tidak berani bangga cuma pegang Quran. Padahal Yahudi itu bisa bertahan di Israel sana atau di Palestina sana ketika mereka kukuh mengatakan kami adalah Yahudi. Kita untuk menyebut kita Muslim, kita tidak berani. Makanya saat Jamaluddin Al-Afghani ditanya, Anda itu Hanafi atau Syafi'i, dia jawab sederhana, Ana Muslim, saya Muslim. Gak usah pakai embel-embel Muslim Jawa ngumpul buat kelompok, Muslim Batak ngumpul buat kelompok, nggak perlu. Kita Muslim dan tidak perlu ada suku di belakangnya. Karena Islam itu meleburkan kesukuan kita untuk membentuk satu suku baru. Apa itu? Bahwa nahnul muslimun, kami Muslim. Malamnya itu diurai. Itulah yang kemudian membuat kita terbelah-belah. Ya. Nah, maka problema mendasar atau akar dari semua masalah itu apa sebenarnya? Jahlul muslim anil Islam. Umat ini bodoh dari agamanya. Generasi pertama itu waktu mereka membangun imperium Islam itu tidak pakai modal duit. Siapa bilang Abu Bakar itu kaya raya? Abu Bakar itu nggak kaya-kaya amat. Untuk bebaskan Bilal bin Rabah, dia nggak pakai duit. Dia tawarin, aku nggak punya duit, ini ada budak itu jauh lebih garang dari Bilal, jauh lebih muda, jauh lebih sehat, jauh lebih energik. Nah, kau ambil, mari Bilal untukmu. Karena dia kumpul duit dulu untuk membebaskan budak-budak. Artinya apa? Kesungguhan, visinya sudah jelas, kemauannya sudah oke, maka dia tinggal merealisasi itu dengan semua cara yang dibenarkan Allah. Lalu sekarang dia selalu sekali menyinggung, tidak sulit bagi kita punya rumah sakit yang berkualitas tapi murah.
Problemnya yang mikirin rumah sakit cuma dokter. Pengusahanya tidak mikirin rumah sakit. Sehingga ketika ada satu rumah sakit Islam teriak, kenapa tidak ada orang berinfak untuk rumah sakit ini? Orang pada heran, rumah sakit ini besar, kenapa tidak infak? Padahal yang dia maksud, alat-alat kesehatan dibutuhkan dengan harga mahal di Republik ini. Kenapa kita harus pergi ke tempat-tempat atau ke daerah-daerah yang di sana kita harus membayar mahal, tapi kemudian juga tidak mendapatkan kesejukan beragama di situ? Ini persoalan sederhana. Aneh nggak? Indonesia ini orang berzakatnya banyak, tapi miskinnya ramai. Dia bulan puasa zakat fitrah itu cukup banyak itu, tapi hanya untuk bisa tenang sholat, dia berani bayar gimana cara tenang sholat berjuta-juta rupiah. Sementara ada orang untuk refreshing, menenangkan sudah terlalu banyaknya dosa, dia bisa pergi menuju Tuhan ke Mekah sana dengan cara umrah atau haji. Sehingga fenomena ini tidak pernah menjadikan kita umat yang mengerti agama dan paham jalan keluar dari masalah ini sebenarnya adalah terlalu jauhnya kita. Kalau bahasa Muhammad Abdul Maju, kita sudah tertutup atau tertutup dari Islam. Kita seperti orang yang punya lampu dengan kekuatan daya pancar yang luar biasa, tapi kita simpan rapat dalam peti besi. Kita seperti orang naik mobil canggih yang di dalam mobil itu ada GPS yang kita tidak mungkin kesasar kalau GPS-nya kita hidupkan, dan kalau di tangan kita ada alamat. Bukankah alamat kehidupan kita adalah ridho Allah? Bukankah alamat yang ingin kita tuju dalam hidup ini adalah surga Allah? Tapi kenapa untuk mendapatkan alamat itu kita tutup roadmap-nya, peta jalannya, kita nggak menghidupkan GPS-nya, kita malah naik mobilnya sambil celingak-celinguk, bingung jalan mana ya, kanan atau kiri ya? Padahal kalau GPS-nya kita hidupkan, canggih loh, online ke satelit, tapi kita matiin. Membuat akhirnya kita nggak pernah pede menjadi umat Islam. Membuat akhirnya kita mengira Tuhan tidak perlu turut campur dalam urusan jadi makan saya. Oke Ustaz, saya mau jadi muslim yang soleh, tapi tolong ya, jangan campuri cara saya cari makan. Karena saya ingin kaya Ustaz. Nanti kalau saya tidak kaya, bagaimana saya mau miskin? Apa kau pikir Tuhan itu menginginkan kita semua menjadi peminta-minta? Bukankah Tuhan mengatakan dia mau kita itu menjadi orang yang memberi, mengeluarkan zakat, bukan menerima zakat. Dan dia padukan dengan perintah wajib. Makanya Abu Bakar pun marah besar, aku akan perangi orang, kalau kalian tidak mau memeranginya, aku akan perangi itu sendiri. Orang-orang yang memisahkan kewajiban sholat dengan kewajiban bayar zakat. Coba kita renung sebentar. Islam mewajibkan kita berusaha secara halal. Dan Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja dalam cari makan. Harus kaya raya supaya lebih banyak nasi sama orang. Dan apa modulnya? Al-Quran. Apa GPS-nya? Al-Quran. Apa roadmap-nya? Al-Quran. Apa plan-nya? Sudah ada semua dalam Quran. Tapi kita masih jadikan Quran cuma tujuannya mendapat pahala atau mengusir setan. Tidak lebih dari itu. Atau mohon maaf, membacakan kepada orang-orang yang sebenarnya sudah tidak lagi mempengaruhi bacaan itu kepada dia. Nah, ini problem kita ya. Jahdul muslim anil Islam. Kita bodoh, kita nggak ngerti ini. Ketika Islam menyuruh perempuan untuk menutup aurat, kenapa kita tidak belajar kepada sahabat? Orang-orang pertama yang menutup aurat mereka setelah perintah menutup aurat itu datang. Kenapa mereka bergegas? Karena mereka tahu perintah itu tidak mencelakakan mereka, tapi membesarkan mereka. Sekarang kita takut kan? Mohon maaf, memanjangkan janggut sedikit panjang saja kita sudah khawatir. Nanti makanan dari mana lagi? Bumi padat, tidak ada tempat kaki lagi, parkir kaki susah. Saya baca Quran, saya pikir benar juga ya, saya baca saja. Tapi akhirnya saya bilang itu pikiran sesat yang ditularkan secara ilmiah, dikemas dengan gaya ilmiah oleh pemerintah kita. Itu pikiran sesat. Allah tidak pernah membatasi berapa jumlah anak yang boleh kita lahirkan. Malah Allah menghargakan selama ibu mengandung anak, selama itu ibu dalam suasana jihad. Jika terjadi kematian saat melahirkan, harga darah yang ibu tumpahkan itu sama dengan harga darah seorang mujahidin di medan perang. Kalau mati, syahid.
Dan Allah haramkan bumi untuk memakan tubuh seorang yang meninggal karena sebab melahirkan anak dengan cara yang Allah ridho itu. Lantas, kenapa kita dipaksa untuk keluar dari kebenaran ini? Pak, pekerjaan saya cuma tukang rujak, penghasilan 700.000. Bagaimana saya bisa punya anak banyak? Apa kau pikir Tuhan mau akan menetapkan terus menjadi pekerjaan tukang rujak dengan penghasilan 700.000 itu? Apa kau pikir Tuhan tidak punya rencana lain yang sebenarnya setelah kau punya anak dan kelahiran diberikan kepadamu? Itu adalah karunia yang harus kau syukuri, sehingga Allah memberikan rezeki yang lebih optimal lagi kepadamu. Kenapa kau menyandera dirimu dengan prasangka yang belum tentu benar itu? Kenapa kau menyemaki pikiranmu dengan ketakutan? Gimana sekolahnya? Gimana makannya? Kalau kau mati, siapa rupanya menyekolahkan anak itu? Siapa yang kasih makan dia? Berbahasa Quran, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih mereka rezeki dan kalian. Bukan urusan kalian. Jika kemudian kelahiran datang, maka maaf, usia 5 bulan ibu mengandung, maaf ya, payudara itu sudah mengeluarkan susu. Artinya, enggak urusanmu ngasih makan, aku siapkan. Walaupun tidak sesederhana itu, tapi yang pasti Allah tidak membiarkan kita zalim atau terzalim. Oke, yang ketiga, ada problem lagi yang disebut dengan lemah kontribusi dan kemampuan merekayasa masa depan. HP kita Cina sekarang, semua serba Cina. Umat Islam ini konsumeris, manusia suka jajan. Makanya kota Medan sekarang juga sudah menjadi kota kuliner. Hari-hari kita hari jajan. Kita tidak lagi memiliki kemampuan merekayasa pengetahuan. Kita tidak punya pengetahuan luar biasa yang memang betul-betul datang dari hazanah yang kita punya. Anak kita besarkan dengan manja. Kita tidak punya mujahid seperti manusia-manusia pertama yang membentuk republik ini. Atau kita tidak punya mujahid seperti ibu-ibu pertama yang bilang kepada anak-anak laki-laki mereka bahwa aku tidak mengharapkan kau pulang dari perang dalam kondisi hidup. Dan aku sudah cukup puas jika satu hari nanti, jika hari berbangkit, Tuhan akan memanggil namamu sebagai orang yang syahid, dan aku bangga sebagai ibumu. Adakah ibu-ibu yang memimpikan anak mereka sebagai orang yang syahid? Oke, ini saya sampaikan ringkas. Selanjutnya, tidak punya identitas muslim lagi. Takutkan di kantor itu ketahuan Islam. Setelah pensiun baru rajin sholat, sebelum pensiun nggak mau. Setelah pensiun baru rajin ke masjid, sebelum pensiun nyenggol masjid juga tidak. Jangan nyenggol masjid, sholat juga tidak. Untuk menjaga kredibilitasnya di mata pimpinan, karena pimpinannya tidak sholat. Saya seorang pejabat, saya pernah tegur itu. Saya ada mau ngomong sama bapak. Dia lantas bertanya, Ustaz, bilang saja. Kalau memang bisa saya bantu, saya bantu. Tapi saya segan menyampaikannya. Bilang saja Ustaz, kita akan saling tolong-menolong. Kalau Ustaz butuh apa, bilang saja. Saya akan siapkan. Bukan persoalan butuh bantuan. Saya pernah mendengar Anda pergi ke satu tempat dan maghrib tiba, rombongan sebagian masuk masjid, tapi Anda pergi ke restoran untuk makan malam. Benarkah itu yang saya dengar? Jawabannya, kalau itu benar, saya pasti salah. Itu jawabannya, maksudnya ya benar. Cuma biasa pejabat nggak mau bilang benar langsung kan. Kalau pun Ustaz bilang itu benar, saya pasti salah dan tidak akan pernah saya buat itu lagi. Sudah selesai. Saya cuma mau bilang, Bapak ditata orang, nggak butuh biaya besar, orang bisa menyenangin Anda. Rakyat itu nggak butuh banyak-banyak, butuhnya sedikit. Sekarang orang nengok Dahlan Iskan begitu saja sudah luar biasa. Nengok Jokowi yang baru berapa lama aja, wah dia agak sesuatu yang kita butuh pemimpin apa semua. Padahal saya bilang gelembung medianya masih jauh lebih dari fakta sesungguhnya. Kalau dibilang Jokowi telah berhasil di Solo, apakah Jokowi saja diri Solo? Saya sebelum Jokowi jadi wali kota di Solo tahun 91, saya jalan ke Solo. Waktu saya masih SMA itu, saya makan bonbon di stasiun busnya. Itu mau nyampakan kertas bonbon itu nggak berani saya, saking bersihnya stasiun bus itu. Hingga akhirnya saya kantongi lagi. Solo sudah memang tertata apik, baik, dan kemudian mendapat sentuhan lebih baik dari beliau.
Jadi kalau orang bicara Jokowi, saya selalu bilang, entarlah kita tunggu setahun lagi. Itu akan kelihatan insya Allah benar tidaknya, tapi kita berharap dia benar. Saya nggak berharap ada Jokowi baru di Sumatera Utara. Saya cuma berharap insya Allah Sumatera Utara dipimpin orang yang takut sama Allah dan dia buktikan takutnya di hadapan kita dengan melayani insya Allah. Karena kan banyak orang sama kita pakai peci datangnya, ketika tua atau minum tua, butuh dukungan kan? Ya, nanti dukung ya dukung, kenapa? Butuh dukungan juga dari para pelacur. Sehingga maunya butuh dukungan dari para pelacur, belajar dari Akapati atau Akpati di Turki. Kok aku didatangi? Mbak sekalian, mau dukung kami enggak? Oh berat lah kalau dukung kalian kan partai Islam, nggak mungkin lah. Gini Mbak, kalian mau nggak jadi pelacur terus? Kita bicara hati ke hati lah. Sebenarnya melacur ini kenapa? Ya kami tidak ada kerjaan. Oke, kalau kami siapkan kerjaan, mau berhenti nggak? Ya mau, tapi mau mungkin. Ya insya Allah sama-sama kita berupaya. Kalau kami belum bisa siapkan, nggak apa-apa. Tapi nggak tutup sumber cari makan kalian. Mirip seperti kisah dakwahnya Hamka pernah saya baca. Ketika mengislamkan orang di satu daerah yang penghasilannya babi, ternak babi. Setelah masuk Islam, masyarakatnya nanya, Ustaz, kami pekerjaannya ternak babi. Ini babi haram nggak? Jawaban Hamka bukan haram atau enggak, tapi belum. Kenapa dia bilang belum? Itu fikih dakwah ya. Belum artinya apa? Kalau aku bilang haram, siapa yang bisa mensupport kalian? Siapa yang ngasih makan kalian? Dengan izin Allah, berislam itu bertahan. Nggak ada orang begitu Islam langsung harus total 100%. Tidak. Ikhlas saja kita harus belajar kok. Nabi aja bilang nggak ada orang yang 100 langsung kontennya kalau dia sudah sholat. Ada yang dapat separuh, 1/8, 1/3, 1/4. Ada yang malah nggak dapat apa-apa. Nggak dapat, tapi dia tetap dihitung orang yang sholat. Begitu Islam menghargakan kita. Tapi harus berani menunjukkan Islam itu bukan kemana-mana pakai peci. Berani menunjukkan Islam itu bukan pakai sorban. Kalau kita sudah mengerti berjalan ke berbagai daerah, maaf ya, di Mekah sana tukang supir angkot juga pakai juga. Saya nggak bisa sampai canda sama teman saya ini, kalau kita culik nih supir kita bawa ke Indonesia ini bisa dipanggil tuan saya ini di sana ini nanti. Cuma apa? Model baju. Sebenarnya bukan itu identitas personal dalam bentuk penampakan, itu bukan itu yang paling penting, walaupun itu penting. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah kemampuan fungsional ketika kita bisa menunjukkan kualitas keberislaman kita di posisi hidup kita itu. Sebagai suami kelihatan muslim, sebagai istri kelihatan muslim, sebagai anak kelihatan muslim, sebagai tetangga kelihatan muslim, sebagai pimpinan kelihatan, sebagai bawahan kelihatan, sebagai imam kelihatan, sebagai ustadz kelihatan. Siapa bilang ustadz segalanya harus ngerti? Saya pernah ceramah, habis dikritik, habis-habisan terbuka online di sebuah siaran media. Anda ini bukan ulama, Anda cuma tukang ceramah, cari makan Anda dari situ. Banyak orang yang berdakwah tidak butuh duit, mereka pergi dari satu masjid ke masjid lain, itu baru orang berdakwah. Saya dengerin saja. Sampai terakhir saya bilang, Pak, dari awal saya juga nggak bilang saya ulama. Saya sudah bersyukur ada orang mau dengar saya ngomong. Dan saya lebih bersyukur lagi kalau orang yang mendengar saya itu berubah. Saya nggak butuh dieluk-elukan. Bapak nggak ngasih apa-apa juga nggak ada masalah sama saya. Saya juga nggak buat pengumuman harus sekian tarif saya. Artinya apa? Apa lantas kemudian saya down, saya pala, saya geram, saya marah? Ya enggak. Kenapa? Karena kualitas kita tidak ditentukan dengan apa yang dilihat orang. Kadang-kadang seperti Hasan Basri bilang, kalian gak usah cium tanganku. Kalau kalian tahu buruknya aku khawatir kalian lari dari bulan. Itu artinya, itu sikap tawadhu ketika kita sudah merasa memiliki sesuatu. Kalau munajat dia masih berdoa, Tuhan, sudut neraka mana yang akan kau jadikan tempat tinggalku nanti di neraka ya Allah. Artinya apa? Dia belum merasa aman dari marah Allah. Kita baru bisa sholat saja sudah merasa aman. Kita baru bisa infak sekali saja udah baru merasa aman. Kadang-kadang infaknya juga pakai panggil stasiun televisi, stasiun radio, stasiun ini, semua dipanggil.
dan baginya harus kelihatan, harus masuk di prime time, di headline. Alhamdulillah ini zalim. Pelajari dong kualitas keikhlasan kita. Oke. Selanjutnya yang menjadi masalah kita adalah kediktatoran. Jadi para pemimpin kita cenderung diktator. Diktator itu bukan personal saja, tapi bisa kelompok. Indonesia sekarang kalau bicara rezim, bicara sistem, kita masih belum sampai kepada sistem ideal. Saya pernah ditanya orang itu, gimana apakah Anda menerima sistem ini sudah Islami atau tidak? Saya bilang, kalau Anda bilang seperti saya jawab dulu. Tapi apakah lantas saya harus berniat atau berzikir di masjid untuk kemudian berdoa sampai Tuhan menurunkan Imam Mahdi dari langit dan baru saya kemudian keluar lagi untuk membantu dia? Kan tidak. Saya harus bekerja, saya harus tunjukkan, saya harus semarakkan. Dan kediktatoran itu bisa terjadi bukan hanya di lapangan politik, tapi media. Lihat, sudah berapa banyak anak perempuan kita telanjangi secara sadar. Bapak capek cari makan sampai meninggalkan sholat, begitu dapat rezekinya, kasih anak perempuan untuk beli baju yang dia masuk neraka gara-gara baju itu, dan kita tersenyum dan senang dia memakai baju seperti itu. Apakah kita menginginkan anak perempuan kita masuk dalam neraka? Apa kita suka istri kita masuk dalam neraka? Padahal agama yang mengatakan bahwa kalian terhormat wahai para muslimah, pusat sampai paha kalian, lutut kalian haram untuk disentuh siapapun kecuali yang dihalalkan Allah. Bahkan jenazah pun tidak boleh disentuh itu. Melihatnya haram, walau ayahnya sekalipun. Tapi kenapa kita demikian ridhonya membiarkan anak perempuan kita tanpa agama? Jawabannya, kita sudah terjebak dalam sebuah kediktatoran fashion. Kita terjebak pada kediktatoran fun, senang-senang. Kita kediktatoran macam-macam itu. Food, makanan. Kita tidak percaya dengan makanan halal. Kita lebih pede kalau makan ayam di ruangan ber-AC ketimbang di rumah kita. Sehingga akhirnya berapa banyak orang yang kemudian mampu mengambil harta tapi tidak bisa menikmati dengan izin Allah. Coba tanya diri kita, ya Tuhan, Kau sedang memberikan kenikmatan atau sedang mengujiku. Kau benarkan aku mengumpulkan rezeki yang banyak, tapi tak Kau beri kesempatan bagiku untuk mensyukuri atau menikmati rezeki. Saya sering kali ambil contoh. Ada orang bisa bangun rumah besar, mewah, tapi dia tidak bisa menikmati rumah itu. Dia berlelah-lelah dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi untuk cari makan, tapi dia tidak pernah bisa makan di rumah. Tidak pernah bisa tidur di rumah. Tidur pun masih harus bayar, makan pun harus beli lagi. Sementara ada orang yang nggak perlu sekolah tinggi, nggak perlu capek-capek untuk menikmati yang dikumpulkan orang tidak dibayar. Silakan makan dari isi kulkasku, silakan menonton dari home theaterku, silakan tidur di kasur empukku. Ku bayar kau sekian ratus ribu, sekian juta sebulan. Walaupun gelarnya di antara makhluk rendah, pembantu rumah tangga. Tapi coba pelajari sisi keadilan yang Allah kasih. Lihat media kita, brengsek sekali, menjijikkan. Saya malam ini demi Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Saya berdoa supaya Allah mengirimkan kepada kita ulama-ulama yang baik. Saya sering bilang, Medan ini tahun-tahun 70-80 nggak terlalu banyak ya Ustaz. Tapi dianut dan bisa mengikat sekian juta orang Medan. Sekarang saya pernah tanya kepada orang yang kompeten, lebih dari 2000 yang bisa disebut Ustaz di kota Medan. Tapi problem masyarakat masih lebih banyak. Kenapa? Karena ada orang yang memiliki kemampuan ceramah, tapi daya ikatnya lemah. Dan sekarang, kalau terduduk kita di depan TV, kadang-kadang sedih kita. Kemana para dai yang robbani itu? Ada pula oma-oma dipanggil ustazah, ceramah, berjoget lebih parah dari tukang nyanyi, melawat lebih parah dari pelawak. Tapi dipanggil ustazah di sini. Ada yang nengok mukanya saja kita sudah ketawa karena dia ustaz. Coba bayangkan harga seorang ulama jika dihargakan seperti itu. Apakah ini bisa membentuk umat? Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya lemah kaderisasi ulama. Gak usah cerita ulama, bila jenazah mati saja kita udah bingung sekarang. Kok bisa? Enggak, kamu enggak pernah aku. Coba lihat. Ngurusin orang mati saja kita sudah bingung cari gantinya, apalagi ulama yang meninggal. Dulu kita bisa bangga sebut Ustaz Syekh Arsyad Khalid Lubis.
Syekh Abdul Rahman Shihab, kemudian Latif Rusdi, macam-macam. Kita bisa sebut dengan bangga. Ketika kita masuk rumahnya saja kita bisa merasakan keteduhan seperti masuk ruang, salah satu ruang dari surga. Karena rumah yang selalu dipenuhi zikir. Sekarang Astagfirullahaladzim, itu seperti buka baju saya sendiri. Sebenarnya saya cerita yang terakhir ini. Sekarang ini kita wallah bisa. Maka malulah kita. Sudah musibah ya. Kalau kita tidak lagi punya ulama rabbani. Sudah musibah kalau kita tidak punya pimpinan yang rabbani. Nah, bagaimana cara pulang dari semua masalah ini? Tadi saya di satu pengajian sebelum kemarin tanya Ustaz. Oke, yang Ustaz terangkan luar biasa. Tapi pertanyaannya gimana kita bisa pulang untuk bisa merebut kejayaan yang pernah dibangun oleh generasi pertama itu? Saya bilang, berhenti di titik sadarmu. Pelajari kira-kira masalahmu apa. Kamu betul-betul sudah kesasar atau tidak? Ini sekarang di mana posisinya? Kalau memang sudah menyimpang terlalu jauh, yang benar itu di titik mana? Nah, coba mengarah ke sana. Kira-kira apa langkah yang harus kau bangun untuk pulang ke sana? Ini tidak sama problemnya. Masjid Al-Musabihin, saya pikir sudah lebih 10 tahun saya berinteraksi dengan jamaah di sini, walaupun tidak rutin. Masya Allah, ini satu dari sekian masjid yang kalau datang kemari bukan karena berada di komplek orang-orang yang dikenal memiliki karunia dikasih Allah lebih banyak harta, tidak. Tapi memang desain masjid yang cukup baik, kemudian juga mungkin roh masjid yang cukup bagus, sehingga selalu memunculkan keteduhan. Walaupun ada sekian masalah yang pernah saya dengar, mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi. Tapi aset besar yang kita punya ini bisa kita kelola jauh lebih baik dari apa yang kita bisa buat sekarang. Caranya, coba sediakan waktu bapak dengan kemampuan yang bapak punya untuk bicara secara tulus apa yang bisa kita buat. Kita ambilkan di universitas pun bisa, bukan cuma sekolah ibtidai, SMP atau SD sudah bangun. Universitas kita bisa buat, rumah sakit bisa kita buat. Apa saja, sebenarnya tinggal bagaimana kita mampu memanage ini dengan satu kata lillahi ta'ala. Cukup. Biarkan Allah yang memberikan balasan untuk kita. Dan percayalah, Allah tidak akan meninggalkan kita dalam kehidupan dunia. Jadi back kepada sistem itu. Sama terakhir saya cuma ingin bilang, banyak orang tua itu ingin punya anak soleh, tapi nggak tahu gimana caranya. Mimpinya anak soleh, saya stres sekali Ustaz, anak saya bandel semua. Ibu mau apa rupanya anak itu? Malangnya dia tidak punya dream, tidak punya mimpi dulu. Aku ingin rumah tangga sakinahku itu seperti ini. Bangun rancang bangunnya dulu, siapkan dulu marketnya, plannya apa, berapa biaya kita butuhkan untuk membangun rumah sakinah itu, baru kemudian dari mana kita ambil biaya itu. Saya sebelum nikah masih SMA, saya sudah punya rencana, saya 7 kalau Allah kasih. Sekarang alhamdulillah Allah kasih tambah 2, mungkin saja mesti tambah. Kenapa saya punya rencana 7? Karena waktu itu saya melihat betapa rusaknya kita. Sampai saya bilang sama istri saya, kalau semua anakku ini bisa jadi ustadz saja pun itu belum bisa mencukupi menjawab masalah umat ini. Kalau semuanya jadi ustadz pun itu belum selesai masalah umat ini. Kenapa? Karena sayangnya aku masih cuma hanya punya 7 orang anak. Tapi alhamdulillah 7 orang itu laki-laki semua, 2 perempuan. Dan saya sangat meyakini. Jadi orang kalau mendengar apa mesti mau cari perempuan, misalnya, saya bukan cari atau tidak cari. Saya cuma berpikir apa rahasiamu Tuhan? Kau perbanyak jumlah laki-laki yang kau titipkan agar kau didik di jalanmu, di rumahku. Lebih banyak laki-lakinya ketimbang perempuan. Pasti punya rahasia Allah di sini. Dan ini bukan rahasiaku. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, momentum ini bisa kita ambil secara sederhana. Problemnya sudah saya paparkan walaupun tidak tuntas. Solusinya saya pikir secara ringkas juga sudah saya sampaikan. Saya cuma ingin mengatakan walaupun sudah dibuat oleh pihak masjid, pihak IKMT, kita banyak kali potensi di tasbih. Ayo kita gagas menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang harus bisa mewarnai kota Medan. Minimal. Apa bentuknya? Bisa ekonomi, bisa kita memberikan solusi media, bisa kita memberikan solusi seni budaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, rajin-rajin jalan ke tempat orang susah. Sekarang banyak sekolah-sekolah Islam sudah berdiri, alhamdulillah. Tapi coba pelajari berapa biaya sebulan. Apa mungkin tukang becak bisa nyekolahkan anaknya di Sofia itu amaliyah sana?
Atau kita berapa? Mahal juga. Berapa ratus Pak? Sebulan? 150 lah, masih sedang ya. Tapi apa mungkin tukang becak bisa menyekolahkan anaknya di sini? Artinya apa? Kita sudah sanggup, alhamdulillah, mendirikan sekolah yang konsen komit untuk menegakkan Islam, tapi kita belum sanggup untuk menekan biayanya semurah-murahnya. Nah, perlu mujahid yang bisa memikirkan di mana sekolah Islam yang handal itu punya biaya murah, tapi tidak kehilangan kualitasnya. Sekarang belajar Fatihah saja itu 50.000 di TK sebulan. Dulu belajar Fatihah uangnya apa? Belajar sholat dulu gurunya juga tidak minta dibayar, ikhlas-ikhlas saja. Sekarang yuk, kalau Allah berikan kelebihan, kita bisa buat sesuatu yang bisa kita buat dengan jalan Allah meridainya tentunya. Saya mohon maaf, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan ada Ustaz selanjutnya, Ustaz Syahrinal yang sudah menunggu. Saya mohon maaf dulu beliau lebih di luar dari saya tadi, tapi jadwalnya sebenarnya saya juga sudah digeser ke jadwal yang ketiga, seharusnya saya kedua tadi. Sehingga ini Bapak-Bapak, saudara-saudara, saya mohon maaf menyita waktu sebentar dan juga mohon izin tidak bisa ikut sampai selesai di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu